Sosok itu tidak hanya dicintai oleh umat Islam, tetapi juga dikagumi oleh banyak orang di seluruh dunia karena keindahan akhlaknya, kebaikan budi pekertinya, kesempurnaan fisiknya, ketampanan wajahnya, keagungan kepribadiannya. Beliau adalah baginda Rasulullah, manusia pilihan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah adalah manusia paling tampan di alam semesta ini. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia. Beliau diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Rasulullah diberkahi dengan dua sifat utama, yaitu keagungan dan keindahan. Kita pasti kenal Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Itu wajar karena dianugerahi separuh keindahan dunia. Namun ketahuilah bahwa seluruh keindahan di dunia ini telah dikaruniakan untuk baginda Rasulullah. Wanita-wanita Mesir tergoda oleh keindahan-keindahan fisik Nabi Yusuf. Mereka berlomba-lomba menggodanya. Tetapi wanita-wanita Arab tidak tergoda dengan fisik baginda Rasulullah. Jauh lebih indah dibandingkan Nabi Yusuf. Hal ini karena keindahan fisik Rasulullah ditutupi oleh keagungan dan kewibawaan yang diberikan oleh Allah. Keindahan fisik Rasulullah tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan harisma dan kepribadian yang agung yang menimbulkan rasa hormat dan kekaguman mendalam pada siapapun yang melihatnya, bukan nafsu. Salah satu deskripsi terbaik tentang Rasulullah datang dari seorang wanita Badui yang bernama Ummu Makbat. Ia bertemu dengan Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga memberikan deskripsi tentang Rasulullah yang kemudian diteruskan oleh keputranya, yaitu Hasan dan Husain, serta dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah. Deskripsi ini tidak hanya menggambarkan keindahan fisik Rasulullah, tetapi juga keagungan sifat-sifat dari baginda Rasulullah. Para sahabat menggambarkan bahwa kehadiran baginda Rasulullah membawa ketenangan, bahkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Rasulullah adalah teladan dalam kesabaran, keberanian, dan kasih sayang, menyeimbangkan antara tugas-tugas di dunia dan tugas-tugas spiritualitas, sehingga Rasulullah menjadi contoh sempurna bagi umatnya. Mari kita tutup sejenak mata kita untuk mencoba mengenali deskripsi Rasulullah, baik dari segi fisik ataupun sifat-sifat Rasulullah, dan membayangkan Rasulullah hadir di hadapan kita. Salah satu hadis penting yang mendeskripsikan Rasulullah keluar dari Mekah dan berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dan juga Amir bin Fuhairah, yaitu Maula Abu Bakar. Mereka melewati kemah Ummu Makbat. Ummu Makbat adalah seorang wanita tua yang terhormat. Kemudian rombongan Rasulullah meminta daging dan kurma untuk dibeli, tetapi di saat tidak ada persediaan apapun, Ummu Makbat kemudian memberikan kesaksian tentang keindahan Rasulullah yang sangat memukau. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan yang penuh kesederhanaan, kesaksian ini mengajarkan kepada kita bahwa keindahan sejati bukan hanya penampilan luar, tetapi pada karakter dan kebesaran jiwa. Pada saat itu Rasulullah melihat seekor kambing. Kambing itu lemah di sudut kemah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Ummu Makbat, apakah ini?" Kemudian Ummu Makbat menjawab, "Ini adalah kambing yang sangat lemah, dia tidak bisa bergabung dengan kawanannya yang lain." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah kambing ini memiliki susu?" Ummu Makbat kemudian menjawab, "Demi Allah, dia lebih lemah dari itu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah Anda mengizinkan untuk memeras susunya, wahai Ummu Makbat?" Ummu Makbat kemudian menjawab, "Jika Anda melihat ada susu padanya, silahkan perahlah." Rasulullah kemudian menyentuh kambing itu dengan tangannya yang penuh berkah. Rasulullah menyebut nama Allah dan kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah memeras susu kambing itu hingga bejana penuh dengan susu yang melimpah. Kemudian Rasulullah memberikan susu kepada Ummu Makbat hingga ia kenyang. Dan juga Rasulullah memberikan susu kepada para sahabatnya sehingga mereka kenyang. Setelah itu, Rasulullah memerah lagi hingga bejana penuh dan meninggalkan susu itu untuk Ummu Makbat. Sebelum melanjutkan perjalanannya, tidak lama kemudian suami Ummu Makbat, yaitu Abu Makbat, ia datang membawa kambing yang kurus dan lemah. Ketika dia melihat susu yang melimpah, ia terkejut dan bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan susu ini, wahai istriku?"
Padahal kambing-kambing kita tidak ada yang pulang. Ummu Makbat kemudian menjawab, seorang pria yang penuh berkah telah melewati tempat ini. Abu Makbat kemudian bertanya, jelaskan kepadaku, deskripsikan pria itu kepadaku. Kemudian Ummu Makbat menjawab, aku melihat seorang pria yang sangat tampan, dengan wajah yang bercahaya, tubuhnya proporsional, ia tidak kurus atau gemuk, ia tidak botak, ia sangat tampan, dengan bagian tubuh proporsional. Matanya hitam pekat lalu bulu matanya panjang dan melengkung. Suaranya kuat dan sedikit serak. Lehernya panjang tanda kecantikan di mata orang Arab. Jenggotnya tebal, alisnya panjang dan halus, alis bersambung jika diam. Maka keagungannya menyelimutinya. Akan tetapi jika dia berbicara cemerlangnya muncul di wajahnya. Kata-katanya indah terangkai seperti mutiara. Ucapannya tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Tetapi di antara kedua suaranya, paling jelas dan terdengar, menarik dari jauh ataupun dari dekat. Tinggi orang itu sedang tidak terlalu tinggi, ataupun terlalu pendek, tubuhnya proporsional. Dia adalah sosok yang paling menarik di antara tiga orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang segera mendekat ketika dia berbicara ataupun memerintahnya. Dia tidak pernah terlihat muram ataupun terlihat suka mencela. Ummu Makbat berkata, dia adalah orang yang paling tampan dan menawan dari jauh dan lebih indah dari dekat. Abu Makbat kemudian berkata, dia pasti orang Quraisy yang telah disebutkan kepada kita di Mekah dan aku hampir ingin mengikutinya dan pasti aku akan melakukan jika aku menemukan kesempatan. Deskripsi ini menunjukkan betapa keindahan Rasulullah tidak hanya memukau dari dekat tetapi juga dari kejauhan. Setiap gerak-gerik dan ucapan Rasulullah mencerminkan kepribadian yang luhur dan mulia, sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan terpesona. Saudara-saudaraku, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah. Seakan-akan matahari bersinar di wajahnya. Aku juga tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam berjalan dibandingkan Rasulullah. Seakan-akan bumi dilipat untuknya. Ini artinya, Rasulullah dapat menempuh jarak dengan mudah dan cepat. Bahkan ketika orang lain merasa lelah, Rasulullah tetap tegak dan tidak terganggu. Aku melihat Rasulullah pada malam yang terang benderang dengan bulan purnama yang bersinar dan Rasulullah mengenakan pakaian merah. Aku melihat ke beliau dan ke arah bulan. Dan bagiku Rasulullah lebih indah daripada bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan dan keagungan Rasulullah melebihi segala sesuatu di dunia ini, termasuk keindahan alam seperti bulan purnama. Warna kulit Rasulullah bercahaya, putih kemerahan yang sangat indah, bukan putih pucat seperti orang albino, dan bukan pula berwarna gelap. Warnanya putih bercampur sedikit kemerahan yang membuat Rasulullah tampak lebih bercahaya. Para sahabat sering menggambarkan kata-kata pamannya yaitu Abu Thalib. Dia adalah orang yang wajahnya menjadi alasan turunnya hujan. Ia pelindung anak yatim piatu dan pelindung para janda. Kulit Rasulullah bercahaya dan keindahan fisiknya adalah manifestasi dari keindahan batin yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah adalah contoh sempurna dari keseimbangan kecantikan fisik dan spiritual. Robiah bin Adi Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik telah berkata, Rasulullah adalah orang yang sedang dalam tingginya. Ia tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, kulitnya bercahaya tidak putih seperti orang albino, tetapi juga kulitnya tidak berwarna gelap. Rambut Rasulullah tidak keriting, tidak juga lurus, tetapi di antara keduanya. Rambut Rasulullah bisanya mencapai telinga, kadang-kadang hingga pundak. Rambut ini menjadi simbol dari sifat-sifat Rasulullah yang sempurna. Wajah Rasulullah adalah yang paling tampang, bulat seperti bulan, bercahaya seperti mutiara. Bibir Rasulullah halus dan tidak menonjol. Hidungnya mancung dan lembut. Bibirnya indah dan giginya bersih serta bercahaya saat Rasulullah tersenyum. Senyuman Rasulullah adalah salah satu hal yang paling menenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, kepala Rasulullah besar dan ada sedikit warna merah di matanya, penuh dengan rambut hitam yang hampir menutupi dadanya. Ketika Rasulullah berbicara, janggutnya besar akan terlihat bergerak menambah wibawa dan harisma beliau. Mungkin ada yang bertanya, apakah Rasulullah memiliki uban?
Jawabannya adalah iya, tetapi sangat sedikit. Kebanyakan uban Rasulullah ada di sisi kepalanya. Ketika uban itu terkena minyak wangi warnanya seperti benang emas yang berkilauan di antara rambut beliau. Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah wafat, di kepalanya dan janggutnya tidak lebih 20 helai rambut putih. Uban yang sangat sedikit merupakan simbol dari kebijaksanaan dan juga kedewasaan yang dimiliki Rasulullah, sehingga beliau tetap tampak muda dan segar, meskipun usianya semakin besar. Rasulullah memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Abdullah bin Sirjis berkata, aku melihat Rasulullah dan aku makan bersama beliau dengan roti dan daging. Aku bertanya apakah Nabi akan memohonkan ampunan untukku. Rasulullah menjawab, ya dan juga untukmu, dan memohonkan ampunan untuk dosamu, dan untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Setelah itu, aku melihat tanda kenabian di antara pundaknya tepat di pundak kiri. Tanda ini menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah dan menjadi ciri khas yang dikenali oleh masyarakat. Pundak Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah memiliki lengan yang besar dan kuat. Meskipun tangan beliau besar dan kuat tetapi sangat lembut. Anas berkata, tidak pernah aku merasakan sesuatu yang lebih lembut dari tangan Rasulullah. Dan tidak pernah aku mencium aroma yang lebih harum dari tubuh Rasulullah. Lengan dan tangan Rasulullah yang kuat merupakan simbol dari kemampuan fisik dan ketahanan yang luar biasa. Sementara kelembutan mencerminkan kasih sayang dan perhatian Rasulullah terhadap sesama. Ia berkata, aku melihat betis Rasulullah seolah-olah itu adalah sepotong tebu putih. Warna putih betis Rasulullah sangat indah. Kaki Rasulullah juga besar dan kokoh. Seperti diriwayatkan oleh Anas, tumit Rasulullah itu kecil, menunjukkan sedikit daging pada bagian tumit. Rasulullah berjalan dengan telapak kakinya menapak dengan sempurna di tanah. Hal itu membuat langkah Rasulullah lebih cepat dan sangat kuat. Rasulullah pernah berlomba dengan Aisyah, dan beliau mengalahkannya. Rasulullah berjalan dengan cepat sehingga para sahabat seringkali kesulitan untuk mengikutinya. Cara berjalan Rasulullah yang cepat dan penuh semangat menunjukkan teladan dan disiplin yang tinggi di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umatnya. Namun perlu diingat bahwa Rasulullah juga manusia biasa, beliau bisa tersenyum dan tertawa. Rasulullah adalah sosok yang ramah dan sangat hangat dalam menjaga hubungan, baik dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang penuh kelembutan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bercanda dengan seorang nenek tua yang meminta doa agar ia masuk surga. Rasulullah dengan bercanda dan mengatakan, tidak ada nenek tua di surga. Nenek itu pun terkejut dan menangis. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa di surga semua orang akan menjadi muda kembali. Candaan ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah di dalam menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Selain itu, ada kisah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di mana seorang sahabat bernama Zahir yang merupakan seorang pedagang dari pedesaan, ia sangat disayangi oleh Rasulullah. Pada suatu hari ketika Rasulullah datang diam-diam dari belakangnya dan kemudian memeluknya, Zahir terkejut. Ia kemudian berkata, lepaskan. Namun ketika dia menyadari bahwa itu adalah Rasulullah, dia sangat merasa senang dan tidak ingin melepaskan pelukan itu. Rasulullah kemudian berseru kepada orang-orang di pasar siapa yang mau membeli budak ini. Zahir pun menjawab dengan bercanda, ya Rasulullah, jika demikian pasti Anda akan menemukan saya tidak berharga. Rasulullah kemudian berkata, tetapi di sisi Allah, engkau itu sangat berharga. Candaan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mampu membuat orang lain merasa dihargai dan dicintai dengan cara penuh kehangatan. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Abu Dawud, Rasulullah bercanda dengan seorang anak kecil yang bernama Umair. Anak itu memiliki peliharaan. Pada suatu hari bertanya kepadanya, wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nuhair? Nuhair adalah burung peliharaan Umair. Pertanyaan dari Rasulullah sangat peduli dan memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagi anak-anak sehingga mereka merasa senang dan dihargai.
Contoh lain adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau bercanda ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, aku bercanda, tetapi aku hanya mengatakan yang benar hal ini." Menunjukkan meskipun Rasulullah suka bercanda, beliau tetap menjaga kejujuran dan juga integritas dalam setiap kata-katanya. Semua ini menunjukkan Rasulullah adalah sosok yang seimbang dalam sifatnya, mampu membawa kebahagiaan dan juga keceriaan kepada orang di sekitarnya sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dan juga kejujuran. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam akhlak, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam interaksi sosialnya. Ya Allah, tuntunlah kami di jalan-Mu yang lurus dan teguhkanlah kami di atasnya. Ya Allah yang membolak-balikan hati dan teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami. Setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan berilah kami rahmat di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan dan fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.